Oke. Jadi balik ke yang tadi ya. Jadi lanjut ke untuk makna dari pembangunan menurut Cokroaminoto yang kelima. Jadi pembangunan itu sifatnya sebagai syarat nilai. Ada value loadednya di sini. Jadi menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat. Jadi pembangunan itu diadakan apa sih tujuannya gitu. Jangan istilahnya asal asal punya ideologi tertentu tapi tujuannya mau diapakan, itu pembangunan tidak jelas, tidak terarah seperti itu. Dan kemudian terakhir, pembangunan itu menjadi culture specific, situation specific, dan time specific. Jadi dia harus jelas eh, kebudayaannya seperti apa. Kemudian juga situasinya harus disesuaikan dan juga waktunya ya. Jadi ada tentang waktunya untuk suatu pembangunan itu diselesaikannya dengan deadline seperti apa gitu. Oke. Nah, kemudian jadi di Indonesia itu udah ada sebenarnya, ada upaya pengaturannya kok, pemanfaatan sumber daya dalam pembangunan yang dilakukan melalui penetapan arah jangka panjang. Namanya istilahnya adalah sustainable development. Nah, jadi dari sini ada konsepnya di Undang-Undang RI di nomor 23 ya tahun 1997 bahwa tentang pengelolaan lingkungan hidup di pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa katanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup itu adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya di dalamnya, kemudian juga ada proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa mendatang. Balik ya yang Ibu bahas tadi bahwa karena ini sifatnya berkelanjutan, jadi tidak hanya ditinjau dari aspek saat ini saja, bahwa nantinya pembangunan ini juga akan berdampak pada generasi di masa mendatang. Nah, kemudian ada beberapa prinsip ya sebenarnya ketika pembangunan berkelanjutan ini dicanangkan. Jadi ada 3 pilar yang harus dipenuhi. Yang pertama, sifatnya harus regenerasi. Jadi dia sifatnya melestarikan untuk sumber daya alam yang terbarukan. Kemudian untuk masalah lingkungan, dia juga harus ditinjau dari bagaimana untuk laju pembuangan limbahnya, harus setara dengan kapasitas dari kemampuan daya lingkungan untuk menampung limbah tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir ada sumber energi yang tidak terbarukan juga harus dieksploitasi, istilahnya itu adalah quasi sustainable. Artinya bahwa bagaimana cara untuk mengurangi laju penggunaan dari sumber energi yang tidak terbarukan tadi ya, dengan cara menciptakan suatu energi pengganti istilahnya atau energi substitusi. Itu ya, jadi ini 3 pilar dasar yang harus diperhatikan dari proses pembangunan berkelanjutan yang sifatnya berwawasan lingkungan. Itu ya. Nah, kemudian karena adanya pembangunan yang terus-menerus ya di Indonesia, bahkan sampai hari ini pun tentu ada dampaknya dong terhadap lingkungan. Ada dimensi dimensi yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus menciptakan keadilan intern generasi. Maksudnya apa? Jadi dalam pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri, dia itu harus diarahkan untuk perbaikan kualitas hidup. Intinya seperti itu ya. Jadi dia harus berlandaskan bahwa ada pertimbangan untuk dari waktunya, bagaimana dalam kurun waktu ini energi bisa digunakan kurun waktu sekian berapa puluh tahun lagi ya. Kemudian sumber daya alam yang tersedia di lingkungan itu, kemudian kira-kira dalam suatu lingkungan itu ada nggak sumber energi lain yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang kepentingannya berbeda-beda gitu kira-kira. Nah, kemudian juga harus menjaga keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi sifatnya ada beberapa pendekatan ya yang harus digunakan untuk menjaga keselarasan ini. Karena manusia itu sifatnya selalu beraktivitas gitu ya. Entah itu dia dalam secara khusus maupun secara umum dalam membangun pabrik, membuang limbahnya dan segala macamnya, mengolahnya seperti apa. Jadi harus ada keselarasan, ada keseimbangan di situ. Nah, digunakanlah suatu pendekatan namanya polluter pays principle. Jadi maknanya apa? Ini adalah suatu pendekatan yang sifatnya sebagai tolak ukur untuk mutu lingkungan itu sendiri. Intinya siapa yang berbuat, siapa yang mau menyebabkan masalah, dia yang membayar, kira-kira seperti itu. Jadi ada suatu kebijakan namanya polluter pays principle. Jadi
Misalnya seperti apa ya, permasalahan kemarin tentang lumpur lapindo ya, itu kan dari lapindonya sendiri harus bertanggung jawab, ada apa ya, ada eksekusinya, apa yang harus diberikan dari lapindo untuk mengatasi kebocoran tersebut dalam pengeboran minyak gitu kan ya. Nah, ini menggunakan namanya polluter pays principle. Jadi ada keselarasan yang harus dijaga di situ. Itu salah satu yang digunakan di Indonesia. Dan kemudian kalau sudah berbicara dimensi, ada juga namanya dampaknya. Jadi tentu adanya dampak lingkungan terhadap kegiatan pembangunan. Ini mau nggak mau pasti akan ada, baik itu dia apa ya istilahnya memang dalam skup yang kecil maupun yang besar, itu akan pasti ada dampaknya. Yang pertama, rusaknya berbagai sistem pendukung kehidupan vital bagi manusia, baik dari biofisik maupun sosial budaya. Kemudian juga ada instabilitas, artinya ketidakstabilan ekosistem karena adanya degradasi dari pencemaran lingkungan. Kemudian adanya berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi masalahnya itu bukan hanya lingkungan yang rusak ya, tapi juga secara ekonomi, sosial budaya, ketidakstabilan dari segi manapun akan sangat berdampak luas tentunya karena adanya kegiatan pembangunan yang tidak dilandasi berwawasan lingkungan. Gitu ya. Nah, kemudian juga ini permasalahannya mungkin muncul. Jadi yang pertama, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kemudian terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Adanya permasalahan lingkungan buatan. Kemudian penerapan standar mutu lingkungan yang masih lemah ya, standar mutu lingkungan hidupnya. Jadi bagaimana suatu daerah itu bertahan istilahnya dengan dengan polusi udara yang sangat pekat di sana ya, sangat tinggi polusinya. Jadi standar mutu untuk udara yang dihirup, dari segi kebersihan air yang digunakan, itu tentunya menjadi salah satu bentuk dampak lingkungan nantinya untuk ke manusia yang hidup di sekitar lingkungan tersebut. Kemudian ada masalah pemanfaatan dan pengurusan sumber daya alam. Terjadi bencana alam tentunya yang pasti, kemudian terakhir adanya pencemaran lingkungan, baik di air, tanah, udara ya, maupun bunyi. Itu. Oke. Nah, gini. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu masuk ke konsep pembangunannya? Paham kira-kira semuanya? Oke, paham ya? Oke, jadi sebelum Ibu masuk ke konsep pembangunan berwawasan lingkungan, mungkin ini karena Hening dan Ibu nggak tahu, mungkin ini pada tidur siang ya, kita ice breaking dulu ya, oke? Yuk, kalau ice breaking semua di-unmute nggak apa-apa. Lanjut ya, sekarang kita ke konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Jadi ada konsepnya nih, yang pertama, katanya dia sifatnya harus memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Ada yang bisa jelasin nggak? Kira-kira apa makna dari prinsip dan konsep ini? Ayo. Ayo, siapa yang mau ngomong? Apa nih? Tadi kan udah Ibu jelasin nih, prinsipnya harus memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Ada yang bisa menjelaskan? Nggak apa-apa, jelasin dengan bahasa. Halo Bu, udah kedengeran Bu? Ya. Sinyalnya Bu. Oh, sinyalnya. Sinyal. Jadi bisa nggak jelasin nih maksud konsepnya? Jadi ada memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Bisa nggak jelasin ya?
Bisa ya dijelasin ya, karena dia sifatnya memang tadi harus apa istilahnya bagaimana cara tetap melakukan pembangunan Tanpa secara harus merusak sesuai. sumber daya alam. Iya benar, karena kan tadi dia harus sesuai dengan waktu kan ya, sesuai juga dengan kebutuhan lingkungan dan juga sesuai dengan eh, apa istilahnya culture-nya yang ada di lingkungan tersebut, itu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, itu prinsipnya. Kemudian, nah jadi karena dia ada rumusan pembangunan namanya ada 2 gagasan pokok. Pertama dia sifatnya gagasan kebutuhan. Jadi kebutuhannya itu esensial. Kemudian ada namanya gagasan keterbatasan. Jadi kebutuhan yang berbatas, Mama ya. Jadi istilahnya sama lah, jangan hemat energi kayak gitu. Jadi dia sifatnya harus mampu memenuhi kebutuhan kini dan hari ke depannya. Kemudian karena adanya 2 gagasan ini, tentunya ada keberlanjutan yang harus dipenuhi juga. Yang pertama ada namanya keberlanjutan ekologis. Ada ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Itu ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan dari World Summit 2005 itu ada beberapa dimensi yang saling keterkaitan. Nah, ini jadi ada social, environment sama economic. Dia ada irisannya ya pada diagram Venn ini. Jadi ini keterkaitan pilarnya antara ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau di UNESCO, dia mendeklarasikan bahwa keragaman budaya itu penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keanekaragaman hayati di alam. Jadi kalau secara kesimpulan kita dapat tarik bahwa pembangunan itu harusnya tidak hanya dipahami hanya sebagai pembangunan untuk ekonomi saja, tapi juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral maupun spiritual. Itu ya berdasarkan dari UNESCO. Nah, jadi prinsip-prinsipnya tadi ini silakan dibaca aja sama kok dengan penjelasan yang sebelumnya. Nah, ada intinya tuh ada 5 tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi dia sifatnya bentar ya. Jadi dia itu sifatnya harus apa ya? Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan satu dengan yang lain gitu. Jadi karena hakikatnya tadi kalau lingkungan tuh ada kan karena untuk mengaitkan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, antara satu sektor dengan sektor lainnya. Jadi dia tujuan pembangunan ini untuk apa ya? Mengaitkan semua sektor tersebut untuk membangun suatu lingkungan yang tetap apa ya, tetap terjaga dan bermanfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang mendatang, gitu ya. Kemudian yang kedua, dia harus menyerasikan antara kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, adanya tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Jadi tujuan pembangunannya harus seperti itu. Yang keempat, pembangunan itu mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran untuk berbuah. Jadi mendeklarasikan berbagai hal, misalnya ada poster Save Our Earth, Save Our Life kayak gitu kan. Itu juga salah satu bentuk apa ya? Salah satu bentuk kontribusi kita untuk mengingatkan kembali bahwa secara teori gini loh untuk mengembangkan kesadaran lingkungan di sekitar kita gitu. Kemudian menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya. Jadi ada yang namanya udah banyak sih di Palembang juga ada bank sampah ya, kemudian juga ada juga namanya tempat pengolahan sampahnya seperti apa. Jadi di beberapa tempat di Palembang udah ada yang seperti itu. Di kota-kota lain pun juga ada. Nah, itu salah satu lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Ada juga beberapa ya di Trans 7 Bu sering nonton kayak misalnya ada limbah-limbah dari daun-daun apapun, rotan ataupun misalnya limbah plastik itu biasa digunakan bahkan bisa menjadi suatu lahan pekerjaan ya buat ibu-ibu rumah tangga yang hanya ada di rumah aja, bisa membentuk suatu kerajinan tangan dari itu. Jadi ada beberapa apa ya, bukan ada berapa, ada banyak sebenarnya dari dulu bahkan dari zaman Ibu SMA sih lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu sudah sangat apa ya, sangat membantu untuk pengelolaan lingkungan. Jadi tidak terbuang secara percuma. Jadi kemampuan apa ya saling mengaitkan antara kemampuan yang ada di diri ibu-ibu itu ya yang di lingkungan untuk kegiatan terhadap
masalah sampah yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi diberikan suatu solusinya oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pasti ada ciri-cirinya ya. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, katanya kalau di sini, bentar ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama dia menggunakan pendekatan integratif. Maksudnya apa? Jadi menggunakan pendekatan integratif itu keterkaitan kompleks antara manusia tadi, balik lagi ke masa kini dengan masa mendatang. Kemudian dia menggunakan pandangan jangka panjang. Jadi kalau pandangan jangka panjang itu dapat digunakan untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mendukung pembangunan itu agar terjadi berkelanjutan dapat dimanfaatkan. Jadi jangan sampai terputus. Istilahnya pembangunan suatu apa ya, misalnya suatu daerah yang bisa dijadikan pariwisata gitu kan. Jadi dia memang sifatnya itu salah satu contoh dari pembangunan berkelanjutan tapi berwawasan lingkungan. Bagaimana cara melestarikan keasrian dari suatu daerah gitu ya. Jadi tidak hanya terputus saat lagi happeningnya aja, sangat lagi viralnya aja, tapi memang secara berkelanjutan tetap dijaga, tetap dipelihara daerah pariwisata tersebut. Itu namanya menggunakan untuk pandangan jangka panjang. Nah, kalau di Palembang banyak sebenarnya ada beberapa daerah beberapa tempat wisata yang sebenarnya bisa jadi potensi bagus ya, tapi justru mungkin tidak terlalu digalakkan untuk dipelihara, untuk dilestarikan secara berkala, Mas Ibu. Jadi memang ada beberapa hal yang misal nih, kalau kalian ke Taman Puntikayu, lagi happeningnya itu banyak banget di situ. Kalau misalnya ada istilahnya ada miniatur-miniatur di sana kan, yang Menara Perancis, ada juga tower-tower lainnya yang tidak dirawat sama sekali, justru terlihat terlihat usang. Padahal beberapa tahun sebelumnya, sebelum pandemi terjadi, itu happening malah viral dan masuk berita juga ya, bahwa di Taman Puntikayu sudah dipercantik dengan seperti ini. Nah, harusnya sifatnya tadi menggunakan pandangan jangka panjang. Kalau itu dipelihara secara terus-menerus, harusnya itu bagus ya. Kemudian dulu Ibu masih ingat ada namanya Taman Pelangi. Kalau orang asli yang di Palembang sini pasti tahu tuh Taman Pelangi itu di daerah Dekranasda. Jadi dulu di sana ada rumah adat kan ya, di daerah Dekranasda itu deretannya itu ada rumah-rumah adat dari Provinsi Sumatera Selatan, bukan hanya Palembang, ada rumah adat Muara Enim, Pagar Alam, itu semua ada di deretan situ. Dan salah satu tempatnya, spotnya, tahun 2018 itu dijadikan Taman Pelangi. Bagus banget, cantik banget. Jadi Taman Pelanginya tuh terlihat indah kalau pas kita lagi malam-malam ke sana. Tapi saat ini malah benar-benar tidak ada, benar-benar tidak dipelihara lagi gitu ya. Jadi otomatis Taman Pelanginya hilang aja gitu. Tidak ada kabar berita lagi bagaimana kelanjutan pemeliharaannya, malah itu sekarang lagi dibangun, entah dibangun ada tempat lagi yang mau dibangun untuk seperti monumen atau apa di daerah Dekranasda. Nah, itu salah satu bentuk pembangunan yang tidak berjangka panjang ya istilahnya. Pandangan jangka panjangnya tidak dilaksanakan. Nah, kemudian yang ketiga, ciri khasnya dia harus menjamin pemerataan dan keadilan. Jadi jangan sampai adanya pembangunan, ibaratnya karena dia sifatnya berwawasan lingkungan, selalu ya, kalau pembangunan itu identik, mau jalan, jembatan, identik dengan yang namanya pemukiman penduduk, itu pasti. Jadi perihal penggusuran dan segala macamnya. Jadi dia sifatnya harus menjamin pemerataan dan keadilan. Bagaimana cara ada beberapa daerah di kota ini di Indonesia istilahnya memang tetap menjaga kelestarian daerah tersebut. Misalnya menjaga ada namanya Kampung Betawi, ada Kampung Arab, ada Kampung orang-orang Aib dalam situ ya, tetap dijaga. Tapi pembangunan terus berjalan kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kita dapat menjamin pembangunan tersebut. Kemudian yang keempat, harus menghargai keanekaragaman hayati. Jadi intinya karena dia merupakan dasar ya bagi tatanan di lingkungan, dan juga dapat dipastikan bahwa harusnya tersedia secara berlanjut untuk di masa kini dan masa mendatang. Jangan hanya kita aja yang enak-enak saat ini menggunakan, tapi di masa mendatang nantinya buat anak cucu kalian juga itu semuanya bisa menggunakan sumber daya alam berupa keanekaragaman hayati tersebut. Kemudian dalam pembangunan yang terakhir, dia harus sifatnya menyatukan 3 dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Jadi sifatnya
dia itu harus memfokuskan kepada pertumbuhan pemerataan, stabilitas, dan juga arif gitu ya. Jadi ada dimensi sosialnya mencakup pemberdayaan, ada perannya, mobilitasnya, kemudian bagaimana sih menjaga identitas kebudayaan di suatu lingkungan tersebut. Jadi jangan sampai mengikis ya adanya keanekaragaman kebudayaan di lingkungan tersebut dengan datangnya pembangunan yang baru di suatu daerah. Itulah kira-kira ya. Oke. Lanjut, kemudian, nah gini, jadi dari semua materi yang Ibu sampaikan hari ini, harusnya muncul di benak kalian ya, yang KKN, yang tidak KKN, yang di rumah, di luar kota, yang tidak di rumah juga, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan? Apa yang bisa kita berikan kayak gitu. Sebagai karena kita mengingat bahwa kalian generasi ya kita bisa katakan bahwa generasi pandemi istilahnya tuh di sini yang juga harus berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan yang secara terus-menerus tapi tetap berwawasan lingkungan. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Minimal kontribusi kecilnya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi mengubah mindset kalian untuk tidak lagi tidak acuh terhadap lingkungan di sekitar kalian deh minimal gitu di daerahnya. Jangan sampai mengabaikan sisi kemanusiaan yang harusnya jangan dong buang sampah di sungai misal ya, jangan dong sampai kita istilahnya membakar lahan-lahan secara sembarangan misalnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pemikiran bagi kalian. Oh iya, meskipun kalian hanya mahasiswa ya di sini ya. Jadi yang penting adalah praktisi ketika di lapangannya, apa yang harus kalian lakukan. Oke, jadi kita balik ke tugas. Nah, ini adalah tugas pertama kalian nantinya. Nanti akan saya buatkan juga portal untuk pengumpulan tugas. Jadi ada 3 tugas. Ini tugasnya sifatnya individu. Yang pertama, temukan salah satu konsep fisika yang berhubungan dengan fisika lingkungan dan tubuh manusia. Sertakan dengan artikel jurnal sebagai referensi ya. Jadi kaitkan fisika lingkungan dengan tubuh manusia tadi ya. Mau tubuh manusia nggak, tubuh manusia juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Pokoknya konsep fisika dengan fisika lingkungan itu sendiri. Kemudian yang kedua, berikan contoh pembangunan berwawasan lingkungan yang ada di Indonesia ataupun di luar negara Indonesia. Jadi kita boleh ya berkiblat dan kita ngelihat bagaimana perkembangan di luar negara Indonesia, bagaimana sih bentuk pembangunan berwawasan lingkungannya. Tolong ya nanti bisa kalian cari contoh pembangunan seperti apa, artikelnya bagaimana, kalian ambil, mau itu dalam bentuk bahasa Inggris juga nggak apa-apa, cantumkan dalam tugas kalian. Kemudian yang ketiga, tadi tuliskan beberapa upaya yang dapat dilakukan generasi saat ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, gitu ya. Jadi tugas individu silakan nanti dikerjakan, diketik aja ya, nggak usah ditulis tangan di kertas A4 gitu ya, nggak ada format khusus, pokoknya silakan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang akan saya tuliskan, yang akan saya cantumkan di portal pengumpulan tugas. Itu ya, Ibu rasa sekian untuk materi hari ini.